Siapa nama yang pertama kali muncul ketika mendengar julukan superstar dalam UFC? Bagi kebanyakan penggemar berat, biasanya nama paling pertama pasti muncul Conor McGregor. Perjuangannya untuk meraih sabuk featherweight dari Jose Aldo pada masa itu merupakan salah satu cerita paling legendaris yang pernah tertulis dalam buku sejarah di atas oktagon. Tak berselang lama, ia kembali menambah sabuk kelas lightweight ke dalam koleksi gelarnya, menjadikannya sebagai juara dua divisi secara sekaligus untuk pertama kalinya dalam sejarah organisasi. Namun, satu tawaran dari petinju terbesar dalam era saat itu mengubah segalanya dan banyak diatributkan para penggemar sebagai salah satu titik paling penting dalam beloknya karir sang superstar UFC tersebut. Pertarungannya melawan Floyd Mayweather. Tentu nama Floyd Mayweather tidak perlu perkenalan lagi. Pada tahun 2017, ia telah mengumpulkan rekor tinju profesional sempurna 49-0, memenangkan gelar di 5 kelas berat, dan dikenal karena keterampilan defensifnya, kecerdasan dalam ring, dan kemampuannya untuk mengontrol tempo pertarungan. Mayweather telah mengalahkan beberapa petinju terbaik di dunia, termasuk Oscar De La Hoya, Manny Pacquiao, dan Canelo Alvarez. Floyd pensiun pada tahun 2015 setelah mengalahkan Andre Berto, mencapai rekor 49-0 yang menyamai catatan sang petinju legendaris Rocky Marciano. Namun, meski telah pensiun, godaan untuk kembali ke atas ring demi pembayaran besar dan daya tarik untuk menghadapi bintang UFC membawanya kembali untuk satu pertarungan terakhir, sekaligus menyempurnakan rekornya menjadi angka cantik 50-0. Sebelum pertandingan ini, Conor sama sekali belum memiliki satu kali pun pengalaman berkompetisi dalam pertandingan boxing resmi. Jadi cukup gila ketika dalam pertandingan boxing pertamanya, ia dihadapkan dengan Mayweather. Perjalanan menuju pertarungan besar antara Floyd dan Conor pada awalnya dimulai sebagai spekulasi, tetapi secara bertahap berkembang menjadi negosiasi nyata. McGregor, yang telah lama tertarik pada tinju, seringkali membayangkan bertarung melawan Mayweather dalam pertarungan yang akan menjanjikan imbalan finansial besar bagi dirinya. Presiden UFC, Dana White, secara terbuka menawarkan Mayweather gaji yang sangat berlimpah untuk bertarung melawan McGregor dalam acara UFC. Namun Mayweather lebih memilih untuk bertarung dalam ring tinju. Ia menantang McGregor untuk menandatangani kontrak dan membuat pertarungan resmi, sambil menyatakan bahwa pertarungan dengan McGregor adalah satu-satunya yang bisa membuatnya keluar dari pensiun. Dan akhirnya, terkonfirmasilah pertarungan tersebut. Mayweather dan McGregor resmi akan bertarung dalam ring tinju sepanjang 12 ronde. Sepanjang konferensi pers dan berbagai interview yang dilakukannya, McGregor nampak sangat percaya diri dalam kemampuannya. Ia sangat yakin bahwa meski kalah jauh dalam aspek pengalaman, ia bisa mengalahkan petinju terbaik pada masanya. Namun tentu, hal tersebut tidak mungkin. Pertandingan terpaksa dihentikan pada ronde ke-10 ketika Mayweather secara terus-menerus menghantam McGregor dengan pukulan-pukulan yang nampak tidak bisa dibalas oleh McGregor. Lantas, pertarungan dihentikan wasit dengan TKO. Setelah pertandingan tersebut, Conor akhirnya kembali ke UFC. Namun, yang menunggunya kembali adalah nasib yang lebih parah dari kekalahannya melawan Floyd. Mungkin kekalahannya di atas ring tinju merupakan awal dari penurunan karirnya. Namun, pertarungannya melawan Khabib adalah momen paling integral dalam hancurnya karir McGregor. Gua yakin hampir semua yang nonton video ini sudah tahu ceritanya. Pertarungan mereka dalam UFC 229 merupakan laga yang paling banyak ditonton dalam sejarah UFC sampai sekarang. Untuk merangkum, setelah kembali dari boxing, McGregor dijadwalkan untuk melawan sang juara baru dari divisi lightweight setelah status juaranya dicabut akibat kurang aktif. Khabib dan McGregor pada saat itu sangat membenci satu sama lain. Sebelum pertandingan, mereka sempat terlibat dalam suatu insiden di mana McGregor rela terbang ke lokasi Khabib hanya untuk menyerang busnya, di mana Khabib sedang menumpang, sekaligus melukai beberapa orang di dalamnya. Konklusi dari pertandingan ini adalah dominasi dari Khabib, di mana ia berhasil mengunci leher Conor dalam ronde keempat, memaksa Conor untuk tap out dan menyerah. Setelah kekalahan ini, semua aura yang biasa bersinar dari McGregor nampak sirna begitu saja. Ia juga banyak terlibat masalah di luar oktagon selama masa ini. Contohnya, pada tahun 2019, McGregor terlibat dalam beberapa insiden hukum, termasuk serangan terhadap seorang pria tua di sebuah bar di Irlandia yang terekam dalam CCTV. Insiden ini mempunyai dicap buruk di media dan di kalangan penggemarnya. Ia berhasil memenangkan satu pertandingan melawan veteran Cowboy Cerrone dalam laga kembalinya setelah Khabib. Namun, apabila Mayweather adalah awal mula kemunduran karirnya, Khabib titik utama kehancurannya, maka dua pertandingannya melawan Dustin Poirier dapat dianggap
sebagai langkah terakhir dalam rusaknya karir McGregor. Ia kalah 2 kali melawan musuh lamanya, Dustin Poirier, di mana ia menderita 1 TKO pada pertandingan kedua mereka dan cedera kaki yang memaksa perhentian pada pertandingan ketiga. Cedera kaki inilah yang menjadi faktor utama kenapa McGregor masih belum kunjung kembali ke atas oktagon sampai waktu ini. Sekarang, sudah 3 tahun setelah pertandingan terakhirnya, pertandingannya melawan Michael Chandler yang dijadwalkan untuk UFC 303 kemarin batal akibat cedera yang dialami dirinya. Oleh karena itu, Chandler lebih memilih untuk bertanding ulang dengan Charles Oliveira dalam UFC 309 nanti demi posisi kontender nomor 1 melawan pemenang dari Islam versus Arman Tsarukyan nanti. Lantas, siapakah lawan tersedia yang berpotensi menjadi matchup McGregor selanjutnya? Menurut gua, ada satu lawan yang sangat pas bagi Conor McGregor untuk tahun depan, Dan Hooker. Dan Hooker merupakan seorang petarung asal Australia yang sekarang menduduki ranking 5 dalam divisi. Ia baru saja berhasil memenangkan laganya melawan Mateusz Gamrot dan masih belum menentukan lawan selanjutnya. Dalam sebuah acara bare knuckle boxing yang dipromosikan oleh McGregor sendiri, mereka sempat bertemu sejenak untuk membahas kemungkinan pertandingan mereka. Lalu, dalam sebuah interview singkat, ketika ditanya siapa lawan McGregor selanjutnya, Conor menjawab bahwa Dan Hooker adalah lawan yang ia pilih untuk bertanding di Saudi Arabia tahun depan. Dan Hooker sendiri juga sudah menyetujuinya, asalkan tidak di bulan Februari, karena pasangannya akan melahirkan anak pada bulan tersebut. Menurut gua, ini akan menjadi matchup yang sangat bagus bagi kedua petarung, apalagi fakta bahwa situasi ini akan sangat menguntungkan bagi Hooker dan Conor sendiri. Kita semua sudah tahu efek yang biasa dibawa oleh Conor dalam menjamin lawannya mendapatkan jumlah pembayaran yang jauh lebih besar dari biasanya. Sedangkan untuk Conor, kemenangan melawan Hooker bisa mendorong dirinya kembali untuk dianggap sebagai petarung kompetitif serius, yang suatu saat mungkin saja akan bisa diberi kesempatan untuk menentang gelar kembali.